Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, berjumpa kembali dengan kami Hajuddin Alwi bersama Kru for Good Secang Kabupaten Magelang, yang pada kesempatan ini akan mengemukakan tema tentang ghibah. Saudara, berinteraksi antar manusia memang suatu keniscayaan, mengingat manusia membutuhkan orang lain sebagai teman, sebagai kawan. Hanya saja jika suatu pertemuan tanpa agenda tertentu biasanya menjurus pada kegiatan menggunjing. Awalnya menceritakan teman, kemudian dibahas sana sini, disambut, dan berkembang menjadi pembicaraan yang melebar kemana-mana. Apabila gayung bersambut dan menjadi lebih hangat, biasanya mengasyikkan. Tetapi sifat buruk yang berjalan secara berjamaah ini dapat menghinggapi siapa saja dan di mana saja. Ada sebagian manusia yang memang memiliki hobi kegemaran untuk memproduksi gunjingan. Tetapi ada pula yang nampaknya sulit menggunjing. Hanya jika terbuka kesempatan, maka pergunjingan terjadilah. Apalagi di era keterbukaan dan kemajuan teknologi, gesekan politik yang makin ramai, pergunjingan menjadi marak di media sosial, di media massa, yang bahkan mengarah kepada ujaran kebencian. Bergunjing memang dapat memecah kesunyian ketika berada bersama-sama, tetapi lebih sering merusak suasana. Keretakan antar teman mengancam bahkan persatuan dan kesatuan. Islam, agama yang rahmatan lil alamin, yang concern menjaga silaturahmi. Oleh karenanya ghibah ini dilarang oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan ancamannya sangat ekstrim, bahwa orang yang suka menggunjing diibaratkan memakan bangkai temannya. Nabi juga mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi mengenai bencana lidah, yakni dapat menyebabkan seseorang masuk neraka. Wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim. Menurut Imam Qurtubi ada 3 kategori bergunjing. Yang pertama, ghibah, adalah menceritakan sesuatu yang fakta pada orang lain. 2, al-ifki atau gosip, adalah menceritakan sesuatu berita yang tidak pernah disampaikan berita tersebut secara langsung kepada penggosipnya. Berantai begitulah. Yang ketiga, al-buhtan, yakni menceritakan sesuatu yang tidak ada faktanya pada orang yang diceritakan tersebut. Al-Hafidz As-Suyuti dalam tafsir Jalain menjelaskan, janganlah
menceritakan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya, meskipun sesuatu itu ada pada dirinya. Jika melihat betapa ngeri dampak berghibah, maka tidak ada kata lain selain berusaha menghindar. Dengan cara apa? Yang pertama, tinggalkan kerumunan. Bagi sebagian orang, menghindari ghibah kadang sangat sulit. Itu terjadi karena banyak faktor, mulai dari tidak enak untuk menolak, dan tidak sadar kalau sebetulnya mereka sedang berghibah. Jika dalam sebuah pertemuan terjadi indikasi untuk bergunjing, maka langkah yang perlu dilakukan adalah mengingatkan untuk tidak diterus-teruskan. Bila perlu, diberitahukan dampak buruknya. Sebagai gantinya, diusahakan mengalihkan tema pembicaraan yang lebih netral, yang lebih faktual. Jika upaya-upaya ini tidak berhasil pula, kita harus mencoba meninggalkan mereka. Tindakan ini dilakukan agar kita terhindar dari ghibah, sekaligus menyadarkan orang-orang yang suka menghibah bahwa Anda tidak setuju dengan obrolan-obrolan mereka. Cara halus agar tidak membuat mereka tersinggung, misalnya dengan keluar ruangan atau semacam ke toilet. Sikap demikian perlu dilakukan sebab jika kita tetap berada dalam forum tersebut, maka tak ubahnya dengan orang yang menghibah. Nabi Muhammad SAW mengibaratkan permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi. Kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum dari minyak wangi tersebut. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaian. Kalaupun tidak, engkau mendapatkan bau asap yang tidak sedap. Yang kedua, jaga lisan. Lisan adalah anugerah paling indah yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Makhluk lain? Tidak. Dengan lisan bisa digunakan untuk berkomunikasi, berpidato, bernyanyi, bahkan hal-hal utama bisa dilakukan dengan lisan. Contohnya berzikir atau baca Quran. Keistimewaan yang tidak disematkan pada makhluk lain tersebut hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nasihat Rasulullah SAW, "Falyaqul khairan." Berkatalah yang baik-baik. Salamatul insan min hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung dari lisannya. Jika lisan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, maka bisa jadi akan dikatakan sebagai mulut comberan. Yang ketiga, saudara, introspeksi. Peribahasa mengatakan kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Itu peruntukan bagi orang yang suka mengorek kesalahan orang lain. Maka bagi orang yang ingin introspeksi, peribahasa tersebut bisa dijabarkan menjadi gajah di pelupuk mata jelas tampak, dan kuman di seberang lautan jelas tidak tampak. Introspeksi adalah bahasa kejujuran.
dalam memperlihatkan kejujuran, bahwa manusia memiliki kelebihan di samping kekurangan. Sehingga jika merasa lebih dari orang lain, atau ketika dipandang rendah oleh orang lain, itu adalah sebuah kebiasaan, sebuah fakta, sebuah kenyataan. Maka bagi kita sekalian tidak ada gunanya mengorek, membicarakan pada orang lain, sementara dirinya belum tentu lebih dari orang yang dipandang kurang. Keempat, saudara, saling membutuhkan. Salah satu penyebab dari terbentuknya ghibah biasanya latar belakangi sifat iri. Susah melihat orang lain gembira dan gembira ketika orang lain susah. Takut tersaingi, menjadi pihak lain yang tersingkir dan terisolir, menjadi penyebab ghibah juga. Oleh karenanya, kunci sukses untuk hindari ghibah adalah merasa selalu membutuhkan orang lain, butuh bantuan, butuh apapun, karena manusia memang penyandang kelemahan. Nah, untuk tertawa saja orang perlu orang lain. Soalnya jika tertawa sendiri, nah itu namanya berbahaya. Segala macam perayaan, walimahan, membutuhkan undangan. Terlebih ketika dalam keadaan kesulitan. Untuk menggaruk ketika gatal di punggung, pasti membutuhkan jasa orang lain. Maka merasa saling membutuhkan adalah sebuah kenyataan dalam hidup yang selalu bersama ini. Mudah-mudahan kita sekalian bisa terhindar dari ghibah, membicarakan orang lain, mengunggulkan diri sendiri, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling hebat. Mudah-mudahan menjadi cerminan bahwa kita pun akan sakit hati apabila orang lain menghibah, mengunjing kita. Maka perumpamaan itulah yang barangkali bisa mengingatkan kita setiap saat kita akan timbul rasa untuk menghibah, menggunjing kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan, mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sekalian semua dikaruniai sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.